Bukti transfer banknya Timor Leste masih bahasa Indonesia ya? Bisa langsung. Ayo Bu, udah jam 6 Bu. Enggak, masih bahasa Afrika ya maksudnya. Bu Isu masih termute mic-nya. Terpesona sama peyem tadi lo. Baik, Iya. Bapak Ibu, kita mulai acara Zoom pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya sudah mendisiplinkan diri untuk memute baik kamera maupun mic ya. Kita sudah semakin tambah dewasa atau tambah tua, tambah dewasa, tambah bijaksana gitu ya. Sekian lama kita belajar buku bijak. Baik Bapak Ibu, marilah saya ingin Bapak Ibu menirukan saya di pagi ini. Mari kita merefresh pikiran dan hati kita. Bapak Ibu tirukan apa yang saya ucapkan ya. Ini pikiran saya, ini ucapan saya, Ini ucapan saya. Ini perasaan saya, Ini perasaan saya. ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Kalau ada yang salah itu saya. Kalau Ada yang salah itu saya. Jangan menyalahkan orang lain. Salahkan Dan diri sendiri. menyalahkan orang lain. Diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita mulai acara pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, marilah di pagi yang cerah, pagi yang sejuk, pagi yang penuh kedamaian, ketenangan ini, marilah kita sama-sama belajar, mempelajari buku bijak. Kita akan diberi pemahaman oleh seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua HK dari Bogor. Beliau punya nama yang Ibu ini sangat luar biasa, menginspirasi saya. Di awal saya gabung di KLPI, beliau juga selalu support saya. Terima kasih Bu Tarigan atas supportnya selama ini. Baik Bapak Ibu, nggak usah berpanjang-panjang kata. Mari kita simak. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tarigan bisa kita ambil hikmah. Baik, Ibu Tarigan, silakan, waktu dan tempat saya serahkan. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Tarigan dari Bogor. Jangan bosan-bosan dengar suara saya ya, Bapak Ibu. Suara saya memang begini, anak Medan. Suaranya kencang karena sudah terbiasa teriak-teriak, Bapak Ibu. Jadi inilah ciri khas saya. Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu, tetap on fire. Ya, kita kembali belajar dan belajar terus setiap hari karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Itulah kehidupan. Ya, perubahan tetap terjadi. Jadi kita mau belajar dan belajar dan belajar terus. Sampai nanti Tuhan berkata sudah selesai, baru kita berhenti belajar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan materi hari ini tanggal 27, kita tetap belajar dari sampulnya, yaitu pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ini setiap hari kita belajar ini. Supaya apa? Ini untuk diri sendiri, untuk diri saya sendiri, dan sama-sama kita belajar untuk diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya menjadi pemimpin. Kita masuk di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, menjadi member akhirnya, bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita harus punya iman sedemikian. Karena di dalam buku bijak ini kita belajar tentang iman. Iman kepercayaan kepada Tuhan, dan iman percaya kepada perusahaan.
Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Jadi kita perlu bijak di dalam setiap langkah-langkah kita. Memimpin diri sendiri itu paling sulit. Ya, jadi lebih berharga menilai atau memimpin diri kita sendiri, kita memenangkan memimpin diri kita sendiri daripada kita menang dalam memimpin satu kota. Jadi walaupun kita menang menjadi seorang pemimpin yang hebat di luar sana, tetapi diri sendiri kita nggak bisa pimpin, itu masih jong, Bapak Ibu. Jadi terlebih dahulu kita dulu yang bisa tertib, baru kita bisa tertib di luar sana. Jadi bijaksana itu datangnya dari Tuhan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu membuktikan kita semakin hari dan semakin hari dibaharui oleh hikmat yang datang dari Tuhan. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, makanya kita di sini luar biasa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita diberi kesempatan belajar dan belajar terus tentang pemimpin yang bijak. Karena kita selalu melatih setiap hari. Karena apa? Karena kita perlu menjadi sesuatu yang benar-benar tercipta menjadi indah pada waktunya. Jadi berlari dengan tujuan. Kita harus punya tujuan. Seperti pernah saya bilang, tujuan kita adalah goal kita itu adalah pensiun. Apa goal kita tadi itu? Jadi kita harus beramai-ramai, bergotong royong seperti pemain bola. Yang pernah saya bilang, bermain bola, menggiring, menggocek bola ke gol atau ke gawang. Bersama-sama bergotong royong. Nah, untuk menciptakan satu kesuksesan tuh atau kemenangan yang luar biasa. Tidak sembarangan. Berlari tidak sembarangan. Jadi kita fokus. Kalau kita ke kiri ke kanan, dengar kiri kanan, ajak lagi bisnis ini, bisnis ono, akhirnya kita itu tidak fokus kepada tujuan kita. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi kita perlu jaga stamina karena yang kita jalani sekarang ini adalah satu proses. Proses jangkanya nggak instan, jangkanya lama. Jadi kita perlu di sini memiliki stamina khususnya stamina kerohanian yang paling utama. Karena di sini di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, saya boleh berkata bahwa di sini adalah perjuangan iman. Perjuangan iman dan karakter kita diperlukan di sini karena sangat dibutuhkan di sini karena bisnis atau pekerjaan yang kita lakukan sekarang adalah yang berhubungan dengan pikiran hati. Dan iman percaya kita dibutuhkan di sini. Yang paling utama, iman percaya kita perlu di sini. 100% perlu dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh penuh. Supaya apa? Jadi segala sesuatu yang kita impikan. Jangan seperti minuman bersoda, ya, yang dikocok. Ya, jadi dia angot-angotan. Ya, ketika dikocok dia berbuih langsung wow. Tapi lama-lama muntaber, mundur. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita perlu on fire terus. Makanya kita dicas setiap hari dicas. Supaya apa? Supaya tetap on fire. Jaga stamina. Ya, caranya bagaimana? Andalkan Tuhan. Nah, di sini berhubungan kan dengan iman Tuhan. Doakan goal, strategi dan tim. Doakan Tuhan lagi. Doakan leader, Tuhan lagi. Percaya perusahaan, percaya itu iman, Tuhan lagi. Ya. Percaya sistem, iman lagi, Tuhan lagi. Percaya leader, iman lagi, Tuhan lagi. Ikuti prosedur. Nah, mengikuti jalur-jalurnya karena semua ada peraturan. Ya, makanya dibilang tidak bertinju sembarangan, punya teknik. Nah, komitmen dan persistence. Komitmen itu dibutuhkan waktu jangka panjang, bukan instan. Komitmen, jadi tetap setia. Ya, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena itulah kunci utama kehidupan. Persistence, gigih, berkualitas, teguh kepada pendirian, komitmen bahwa tujuan kita tadi itu, tujuan kita sama-sama pensiun, maka kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, berkualitas, memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nempel kepada Tuhan. Karena tadi dibutuhkan iman. Di sini bisnis kita yang kita kerjakan ini
pada dasarnya intinya paling utama, yang pertama adalah iman. Iman percaya kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dan kita percaya kepada perusahaan. Nempel kepada Tuhan agar kita berbuah. Ya, pohon itu akan mati jika dia tidak rantingnya itu tidak menempel erat dengan batangnya, maka dia akan segera mati. Jadi kita pun menempel erat dengan Tuhan supaya kita berbuah. Jadi mustahil ranting yang terlepas dari pohon itu bisa berbuah. Jadi hanya ranting yang melekat erat dengan pohonnya itulah yang dipastikan berbuah pada waktunya Tuhan. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita nggak tahu, semuanya rahasia Tuhan. Yang kita tahu hanya apa yang kita lihat sekarang. Selebihnya itu urusan Tuhan. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Inilah musuh kita. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, seperti yang saya bilang tadi, seperti pemain bola, ya ada lawan tentunya, ya, yang mencoba-coba menghalangi kita membawa tujuan kita tadi, menggolkan tadi bola itu ke gawang. Ada lawan yang menghadang, ya, lawan yang menghadang itu adalah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Nah, itulah yang menghalang-halangi kita untuk mencapai tujuan. Jadi mari kita sama-sama bergotong royong, ya, bergotong royong satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling membantu, saling menolong untuk membuang rasa ini tadi, kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Karena inilah musuh kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan di masa depan, yaitu goal bersama, pensiun bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, lanjut ke dalam materi kita hari ini. Di tanggal 27, ya, saya bacakan untuk kita. Jangan membual tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, inilah yang membuktikan bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Kita hanya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan anggaplah hidup kita hanya untuk hari ini. Karena kita nggak tahu sebentar lagi apakah kita Tuhan panggil atau seperti apa. Jadi kita harus siap-siap setiap saat. Jadi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, yang mampu kita lakukan, dan kita buat tujuannya semuanya, goalnya untuk Tuhan. Supaya indah kehidupan kita, perjalanan kita supaya indah bersama-sama dengan Tuhan. Janganlah memuji dirimu sendiri, biarlah orang lain yang melakukan hal itu, bahkan orang yang tidak kau kenal. Jadi terkadang banyak orang terbuai dengan pujian. Ya, bahkan ada orang merasa dirinya hebat. Ya, lebih hebat dari yang lain. Nah, saya berkata di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, puji Tuhan kita diajarkan semuanya sama. Kita ini sama-sama member air, semuanya sama. Penghasilannya sama. Dalam satu kota itu sama. Tidak beda-bedakan antara jabatannya apa. Kita semua di sini sama. Sama seperti kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi saya bilang setiap langkah di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, saya ibaratkan saya sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang saya nikmati, makanya saya sangat jatuh cinta dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena apa? Kalau kita sudah jatuh cinta, kita kangen terus. Kita mau melakukan itu terus. Kita nggak mau lepas. Kita terus ingat tentang pekerjaan kita untuk menyampaikan berita kabar baik ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan memuji diri sendiri, wah aku ini hebat. Bukan. Yang hebat itu Tuhan. Yang membuat kita bisa menjadi sesuatu itu Tuhan. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Batu dan pasir itu masih ringan bila dibandingkan dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh orang bodoh. Memang sakit hati boleh, ya. Tapi jangan disimpan. Sekejap saja sakit, namanya kepotong ya sakit toh.
Tapi jangan terlalu lama disimpan. Segera buang rasa sakit hati itu. Supaya apa? Itu semua sampah yang membuat kita nanti terkendala, benci, ya, jengkel, ketemu itu orang malas, begitu Bapak Ibu. Jadi kita tetap membuat jangan sampai ada tempat sampah-sampah itu ada di dalam hati kita. Supaya kita tetap seger, tetap terlihat cerah, tetap inner beauty-nya nongol, Bapak Ibu. Karena apa? Tidak menyimpan sampah. Beda penampilan orang yang menyimpan rasa sakit hati dengan orang yang memang benar-benar lepas. Kalau orang yang menyimpan rasa sakit hati, benci, dendam, amarah, emosi itu disimpan, wajahnya itu pasti beda. Dipastikan sangat berbeda. Orang yang menyimpan sampah dengan orang yang tidak menyimpan sampah itu wajahnya berbeda. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengeluarkan inner beauty kita bahwa ada Tuhan loh di dalam kehidupan kita. Kemarahan itu kejam dan menghancurkan, tetapi menghadapi cemburu siapa tahan. Nah, cemburu juga bisa menghancurkan, Bapak Ibu. Jadi terkadang kalau kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak peduli, kalau saya punya prinsip, tidak peduli dia mau referralnya siapa, mau anaknya siapa, ya, saya tidak peduli. Yang saya peduli ketika mereka minta tolong, kita bantu. Kita tolong, jangan cemburuin orang yang anaknya banyak, ya. Jadi berusahalah bangkit lagi supaya kita juga sama-sama maju. Begitu. Jadi tidak ada diajarkan faktor kecemburuan di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Sungguh luar biasa buku bijak mengajarkan kita dalam hal yang baik, bukan di dalam bisnis saja, tapi di dalam kerohanian kita sehari-hari. Karena apa? Kecemburuan itu, kesenjangan sosial segala macam itu menghancurkan, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama membuang itu semuanya. Supaya apa? Siapapun yang minta tolong kepada kita, ya mau member siapa, kalau dia minta tolong, tolong dong bantu. Alangkah baiknya kita sama-sama membantu. Boleh kita prospek, mungkin dia belum gol, ya tolong dibantu saya, kita bantu. Jangan berpikir bahwa ini kan bukan urusan gua, ini kan bukan anakku, ya, bukan jaringanku. Jangan, Bapak Ibu. Karena apa? Kita golnya sama, tujuan kita sama. Kita mari sama-sama penuhi, ya, kapal pesiar kita ini supaya penuh, supaya segera kita berangkat menuju tujuan kita, ya Bapak Ibu, yaitu pensiun. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Jadi mengasihi itu harus terlihat jelas. Jadi jangan hanya ngomong doang, kita mengasihi, tapi kita hanya ngomong di mulut saja. Tapi harus lepas, karena banyak omong itu kalau nggak ada dilakukan, itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita katakan, kita perkatakan TST, sadar diri, tahan diri. Tapi ketika terjadi sesuatu kita marah-marah, begitu kira-kira. Nah, ini makanya kita setiap hari belajar dan belajar menguasai diri kita. Karena apa? Makanya dibilang buku ini untuk diri saya. Mengajar saya supaya saya TST, TST, TST. Jadi jangan berkata, wow ini dong, saya nih, kenali dulu saya nih, Ibu Tarigan, saya nih hebat. Ini kenali saya. Begitu kira-kira ya. Itu namanya belum TST. Ya, belum TST. Jadi mari kita memperkenalkan kasih di sini. Mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita di sini sama-sama member. Penghasilannya sama, yang membuat berbeda itu adalah waktunya yang berbeda-beda. Ya Bapak Ibu, tetap semangat. Jadi jika ada teman yang melakukan satu kesalahan misalkan, jangan kita biarin, ya, kita arahkan, ya. Yang penting kita sudah kasih tahu. Kalaupun dia tidak mau, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena setiap langkah-langkah kita berurusan dengan Dia, Raja segala raja. Jadi kita jaga langkah-langkah kita. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Nah inilah kita harus memilah-milah mana kawan dan mana lawan. Ya Bapak Ibu, di dalam prospek pun seperti itu. Kita harus punya feeling, ya, punya feeling yang mana nih. Karena terkadang kita prospek itu, ya rame-rame pasti di situ nanti ada virus. Jadi kita harus bisa mengenali yang layak kita prospek dan yang belum. Bukan dibilang tidak layak, belum layak, belum waktunya. Jadi kita bisa melihat supaya apa? Supaya apa yang kita tabur itu tidak menjadi sia-sia. Kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Nah, inilah buktinya
kita berikanlah yang terbaik pada tempatnya. Tapi terkadang ya, terkadang makanya dibilang berilah minum yang orang benar-benar haus, begitu kira-kira. Jadi kita cari market, cari orang yang benar-benar. Nah, itu kena tuh. Yang benar-benar jadi membutuhkan. Nah, jadi kita itu mencari apa namanya? Masyarakat kita temui, masyarakat yang memang benar-benar perlu pertolongan. Kita dekati mereka. Karena apa? Mereka butuh air, mereka haus. Jadi orang yang tidak haus, kita kasih minum, dia akan nolak. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenali market ya, mengenali masyarakat di luar sana apa yang mereka butuhkan saat ini. Nah, jadi jangan kita kasih minum orang yang tidak haus. Beri minum orang yang lagi haus, beri makan orang yang lagi lapar. Supaya apa? Tepat sasaran. Apa yang kita mau lakukan tepat dan memang mereka sangat membutuhkan itu. Dan tentunya kita mulai melalui doa terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan rumahnya seperti burung yang meninggalkan sarangnya. Ya, jadi meninggalkan rumahnya maksudnya itu meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu tercipta untuk Tuhan. Tapi orang terkadang menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan tujuannya masing-masing. Karena sesungguhnya manusia diciptakan tujuannya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan, yaitu memperkenalkan Tuhan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, memperkenalkan Tuhan itu kepada semua orang, dan sekarang kita ditugaskan memperkenalkan kasih itu melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia untuk semua masyarakat Indonesia. Dan biarlah nanti kita meninggalkan rumah kita yang lama, karena kita sudah memperoleh anugerah Tuhan, biarlah di tahun depan kita bersama-sama memasuki rumah-rumah yang baru. Dan kita saling mengontak satu dengan yang lain. Ini loh, rumah yang sudah saya bangun melalui ya berkat Tuhan yang tercurah melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, dan kita menikmati sama-sama. Ya, Bapak Ibu, semangat menyambut ya bangunan-bangunan yang baru, kehidupan yang baru, semuanya baru di tahun depan. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Jadi jadilah teman yang tidak menusuk dari belakang. Tetap kita adalah saudara. Saya pernah katakan bahwa saya merasa jatuh cinta kalau belum bertemu teman-teman di pagi hari, saya merasa kehilangan. Karena inilah saudara saya, inilah keluarga saya, ya. Karena apa namanya? Kita dipersatukan di sini. Berbeda agama, berbeda suku, ya berbeda kulit mungkin ya, berbeda bahasa, tapi kita dipersatukan Tuhan di sini. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang mempersatukan kita menjadi satu kelompok yang luar biasa di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jangan lupa kawanmu atau kawan ayahmu dalam kesukaran. Janganlah minta bantuan saudaramu, tetangga yang dekat lebih berguna daripada saudara yang jauh. Jadi inilah kita. Inilah kita. Ya, saudara, keluarga yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Seperti kemarin Pak Beni sakit, kita berdoa bersama untuk Pak Ben. Jadi rasanya kalau teman itu merasa sakit saat ini, kita pun ikut merasa sakit. Itulah rasa yang diajarkan oleh PT Kreasi 5 Pilar untuk kita. Benar-benar kita dididik menjadi orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita sama-sama diciptakan Tuhan. Nggak ada perbedaan di antara kita. Ya, jadi jangan kita buat diri kita menjadi kita yang membeda-bedakan. Sementara Tuhan tidak membedakan kita. Jadi mari kita sama-sama bergotong royong untuk mencapai tetap tujuan kita tercapai. Orang yang bijaksana, belum. Anakku, hendaklah engkau bijaksana agar aku senang dan dapat menjawab bila dicela. Jadi selalu diajarkan bijaksana. Bijaksana datangnya dari Tuhan. Jadi berarti kita selalu mendekat kepada Tuhan. Siapa yang mau menanggung utang orang lain, layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Nah, di sini bertanggung jawab dengan hutang orang lain kalau ditepati tidak apa-apa, Bapak Ibu ya.
Kita mau misalkan ada orang ya mau dipenjarakan misalkan. Sementara dia punya utang. Nah, karena itu dia mengalami satu masalah. Nah, kalau kita punya dan mau ya bayar langsung kita lunasi, tidak apa-apa. Lakukan karena itu yang terbaik. Namanya menolong orang lain supaya orang lain terbebas dari jeratan atau hukuman. Kita bantu. Selagi kita masih bisa bantu, dibantu saja. Yang penting kita mampu lakukannya, lakukan. Asal jangan berjanji. Kita berjanji tapi tidak ditepati, itu yang salah. Tapi kalau kita janji dan kita tepati, itu tidak apa-apa. Siapa pagi-pagi mengucapkan salam kepada kawannya dengan suara kuat, dianggap mengucapkan laknat. Jadi salam itu lembut, Bapak Ibu. Ya, mengucapkan salam itu lembut, damai atau assalamualaikum, shalom itu. Rasanya damai mendengarkannya. Om Swastiastu ya. Dengarnya damai karena diucapkan dengan lemah lembut. Tapi kalau kita ucapkan dengan teriak-teriak itu mengganggu orang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tak mungkin ia disuruh diam seperti angin, tak bisa ditahan dan minyak tak bisa digenggam. Ya, Bapak Ibu. Jadi semuanya kita tidak bisa mengatur segala sesuatunya. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kita itu terbatas. Yang tidak terbatas itu Tuhan. Jadi kita kembali kepada Dia. Karena Dialah yang mengatur hidup kita. Apapun yang kita mau lakukan, tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Jadi segala sesuatu itu jadi karena izin Tuhan. Maka kita kalau kita mau prospek pun lakukan yang terbaik, perkatakan, beritakan. Yang membuat jadi itu nanti Tuhan, bukan kita, bukan urusan kita lagi. Ya, yang penting kita sama seperti petani. Petani itu hanya tugasnya menanam. Dia tanam, paling memupuk, membuat tanaman itu bertumbuh, berkembang dan berbuah itu bukan urusan petani lagi, tetapi urusan Tuhan. Jadi kita pun demikian. Lakukan, bunuh saja berita tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi airnya kita sampaikan kepada siapapun. Kita sampaikan kepada siapapun yang kita temui dan Tuhan beri hikmat untuk kita untuk menyampaikan ke si A, si B, si C, kita sampaikan. Masalah dia bertumbuh atau tidak, itu urusan Tuhan. Jadi jangan terkesan memaksa. Ya, Bapak Ibu, jangan terkesan memaksakan kehendak. Karena kalau kita terkesan memaksakan kehendak, sepertinya jadi dia bertanya-tanya, jangan-jangan ada untungnya buat lo ya. Nah, berarti ini jaringan, ya, begitu. Jadi sama seperti saya kemarin itu yang saya bilang 2 jam perjalanan saya untuk mencapai satu lokasi di pertemuan. Nah, kebenaran jaringan doa namanya jaringan doa se-Jawa Barat dan saya sampai sana. Saya cerita tentang air, mereka berkata itu jaringan dong kalau gitu MLM. Nah, saya berkata, nah ini nama kita ini adalah jaringan doa. Saya bilang, bukankah berarti jaringan doa ini MLM dong Bapak Ibu? Saya bilang. Ya, jadi kita Tuhan beri hikmat dari setiap kata-kata atau kalimat demi kalimat yang kita dengar atau yang kita temukan. Nah, mereka diam. Nah, berarti kan kalau jaringan doa se-Jawa Barat ini adalah MLM. Nah, jadi saya juga datang di sini jaringan doa nasional, saya bilang. Jaringan doa nasional itu apa? Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Cuman bedanya, kalau jaringan doa yang saya mau sampaikan ini adalah jaringan doa seluruh agama ada di dalam. Nah, mereka diam. Setelah saya cerita seperti itu, saya lanjut cerita. Jadi kita lihat keadaannya, situasinya, apa yang mereka butuhkan. Karena di sana banyak sekali orang, latar belakangnya berbeda-beda. Jadi nggak bisa saya tembak tentang tentang pensiun, tentang sekolah, atau tentang ibadah, holilin atau umroh, begitu kira-kira. Nggak bisa. Karena apa? Saya belum tahu apa yang mereka butuhkan. Akhirnya Tuhan beri hikmat. Tanya apa yang mereka perlukan saat ini. Saya tanya yang mereka butuhkan saat ini apa? Yang belum tercapai apa? Kira-kira yang mau diimpikan tuh apa? Akhirnya mereka ngomong, saya mau ini, saya mau ini. Nah, ada. Di sini ada semuanya.
uang sekolah ada, uang pensiun ada, ya, semuanya ada. Mau bangun rumah ada, apapun ada di sini. Membantu orang lain pun ada. Saya bilang baru mereka mendengarkan dengan baik-baik, Bapak Ibu. Jadi itulah pengalaman kita yang kita tidak atur. Ya, kita tidak atur itu dari rumah, tapi itu datang hikmat sendiri dari Tuhan untuk menyampaikan itu di market supaya mereka itu mau diam mendengarkan, Bapak Ibu. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi kita ini saling belajar. Saya bisa dapat ilmu dari Pak Denny Sabuaga, dari Bapak Marbun Bandung, leader saya, yang membimbing saya, yang awalnya saya memang sangat bandel, Bapak Ibu. Saya tidak mau bergabung, ya, dipaksa sama beliau, saya juga tidak mau. Karena saya udah anti banget dengan bisnis-bisnis yang online-online begini, saya tidak mau. Dipaksa sama beliau sampai berdoa dia katanya, itu pengalaman dia. Nah, akhirnya saya masuk walaupun karena terpaksa. Jujur saya katakan saya terpaksa masuk, bukan karena hati saya, bukan. Karena terpaksa, karena terus beliau telepon saya males dengernya. Saya udah dah, bro, saya masuk aja. Daripada lu ribut dalam hati saya. Karena setiap hari ditelepon, Bapak Ibu. Saya bosan dengar suaranya. Ya, akhirnya saya masuk. Ditelepon lagi, gimana dengan anakmu? Udah masuk apa belum? Begitu kira-kira. Saya bilang, ini anak ngeyel banget gitu ya. Oh, saya udah masuk kok anak saya lagi ditanyain gitu kan. Nanti saya akan daftarkan gitu kan. 1 detik berguna, 1 detik berguna. Saya jengkel Bapak Ibu ya. 1 detik berguna, iya. Nanti pasti saya daftarkan. Nanti sebentar juga saya daftarkan. Minggu besok kan sama aja. Yang penting saya daftar begitu kira-kira. Ya, ternyata setelah saya mengalami, setelah saya masuk Bapak Ibu, saya menyesal sekali. Karena apa? Karena saya tidak mendaftarkan anak-anak saya sekaligus. Harusnya kami bareng-bareng. Ada jaraknya 3 minggu, Bapak Ibu. 3 minggu antara saya daftar dengan anak saya daftar. Nah, kesalahan siapa? Kesalahan saya. Karena apa? Lebih dulu saya menjawab dulu, ya, sebelum mendengarkan dengan teliti apa yang disampaikan oleh leader saya, Pak Marbun. Ya, thank you Pak Marbun kalau ada di sini. Ya, God bless bro, sehat selalu. Kalau bukan karena you, ya mungkin saya nggak ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan sekarang dia menjadi orang tua saya dan jadi anaknya. Begitu kira-kira. Jadi itulah rahasianya Tuhan tadi. Kita nggak tahu ya dari jalur mana Tuhan mau selamatkan kita. Yang jelas ya penyelamatan itu sebenarnya ada setiap hari. Tuhan mau kita itu diselamatkan dari segi apapun. Tapi terkadang kita tutup telinga, tutup mata ya. Jadi perlu di sini makanya saya selalu berdoa. Kalau berdoa saya bilang, Tuhan buka telinga rohani saya agar saya bisa mendengarkan hikmat yang Tuhan beri. Buka mata rohani saya supaya saya melihat keajaiban Tuhan. Selalu saya perkatakan itu. Dan buka mulut saya untuk saya bisa berkata-kata tentang kemuliaan Tuhan saja. Bukan yang lain-lain. Jadi setiap saya bekerja, saya kerjakan seperti untuk Tuhan. Saya merasa mata Tuhan selalu tertuju kepada saya sehingga saya menjaga langkah saya, menjaga perkataan, menjaga tindakan perbuatan saya. Karena saya tahu mata Tuhan ada tertuju kepada saya. Jadi saya takut. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya takut melakukan hal-hal yang ketika saya udah mulai emosi, mulai marah, saya ingat TST. Gitu Bapak Ibu. Ya, kalau orang memuji saya, oh Bu Tarigan begini, saya ingat bahwa Tuhan sedang menyinari saya. Saya nggak perlu sombong, karena kesombongan itu adalah awal mula kehancuran. Jadi ketika dipuji orang, kita nggak perlu merasa bangga. Ingatlah Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuat kita itu dilihat orang. Ketika kita dikritik orang lain pun, ya berterima kasih. Karena apa? Orang lain tentunya sedang melihat kita. Kalau nggak dilihat tentunya nggak dikritik. Ya walaupun mungkin kritikannya itu menyakitkan terkadang ya, tapi ambillah ya APBN, ambil positif buang negatif. Ya, yang baik kita ambil, ya yang negatif-negatif buang saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya pengajaran buku bijak untuk kita setiap hari. Siapa memelihara pohon akan makan buahnya. Pelayan akan dihargai bila memanjakan tuannya. Jadi tanamlah pada tempatnya. Jadilah berguna bagi siapapun. Lakukan yang terbaik.
Senangkan Tuhan melalui setiap perbuatan kita. Karena jika Tuhan sudah kita senangkan, pasti kita mampu menyenangkan orang lain. Ya, kalau hanya orang lain yang kita senangkan, belum tentu itu berasal dari Tuhan. Karena banyak orang berpura-pura, modus, ada tujuannya. Dia buat baik, nah, ada maunya. Begitu Bapak Ibu. Itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Tapi di sini nggak ada. Di Rom ini nggak ada. Semuanya di sini sudah terdidik menjadi orang-orang yang bijaksana, dipimpin oleh buku bijak. Melalui buku bijak PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita sudah dibimbing menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan takut Tuhan. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Jadi, pantulkanlah bahwa sini loh, air. Air itu membawa dampak yang tenang. Ya, di jidat kita, di hati kita, di pikiran kita ada air yang membawa kesejukan setiap hari. Itulah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi saya bangga. Saya bangga menjadi member air di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang membawa saya berkenalan dengan Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke. Kalau bukan karena PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, saya tidak mengenal Bapak Ibu, saudara semua, walaupun saat ini hanya melalui online, tapi saya percaya suatu waktu nanti ya kita akan berjumpa secara onsite dan di sanalah kita nanti bisa saling berbagi dengan secara begitu dekat dan intim karena kita adalah sama-sama member air yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Di dunia orang mati selalu ada tempat, begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Nah, inilah ya, di dunia orang mati selalu banyak tempat. Inilah yang membuktikan bahwa hidup itu tidak ada yang abadi. Setiap saat dunia orang mati itu tidak pernah penuh. Dia terus menampung. Selalu ada tempat. Nah, itulah yang membuat hidup itu ada batasnya. Inilah yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Bahwa hidup kita ini hanya sebentar saja. Hanya sekejap saja. Bagaikan angin bertiup. Bagaikan bunga yang merekah di pagi hari. Dan layu di sore hari. Itulah hidup kita. Apalagi kita sekarang. Di usia yang sekarang. Ya, apa sih yang kita banggakan? Gak ada Bapak Ibu. Yang perlu kita banggakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita masih hidup, kita masih bernapas. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dituliskan di sini keinginan manusia itu tidak ada terus-terus ada keinginan, nggak ada puas-puasnya, ya. Tapi dunia orang mati itu selalu ada tempat. Jadi di sini ada dua sisi, keinginan manusia dengan dunia kematian. Jadi keinginan manusia itu tidak ada habis-habisnya. Nah, kita diingatkan bahwa keinginan kita itu akan berhenti pada saat kematian menjemput kita. Pada saat Tuhan menjemput kita pulang. Disitulah berhentinya keinginan kita. Jadi Bapak Ibu, kita boleh disadarkan oleh buku ini bahwa hidup itu hanya sebentar saja. Hanya sementara. Jadi kita perlu mengisinya dengan baik-baik saja. Semua yang kita lakukan, anggaplah semua yang kita kerjakan itu, kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kita prospek orang bukan untuk kepentingan kita yang kita tonjolkan, tapi kepentingan untuk kemuliaan Tuhan, agar semua orang, semua masyarakat Indonesia tidak ada yang hidup di dalam kesulitan. Supaya itulah visi kita ke depan, membuat ya seperti PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dalam visi-misinya mengangkat perekonomian seluruh masyarakat Indonesia yang hidupnya di bawah, di garis kemiskinan, diangkat naik dengan cara dan jalannya Tuhan melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Emas dan perak diuji dalam perapian. Orang dikenal dari sikapnya terhadap pujian. Jadi ini tentang karakter. Karakter perbuatan kita seperti apa? Kita diuji. Ya, diuji. Apakah kita teruji? Emas itu untuk menjadi mahal harganya, maka dibuang dulu kotoran-kotorannya. Jadi kita pun demikian. Kalau mau bernilai dan berkualitas, maka singkirkan semua yang tidak baik dari dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau orang hidup yang kudus. Ya, karena mujizat terjadi hanya di dalam kekudusan. Jadi mari kita Bapak Ibu sama-sama menjaga kekudusan agar kita bisa menikmati mujizat-mujizat Tuhan.
peliharalah ternakmu. Nah ini, karena kekayaan tidak akan kekal, bahkan kuasa untuk memerintah pun tidak akan tetap selama-lamanya. Rumput di ladang dan gunung dipotong dan dikumpulkan untuk ternakmu itu. Tapi sementara itu tumbuhlah rumput yang baru. Dari bulu domba-dombamu engkau mendapat pakaian. Dan dari uang penjualan sebagai kambing-kambingmu engkau dapat membeli tanah yang baru. Dari kambing-kambingmu yang lain engkau mendapat susu untuk dirimu dan keluargamu serta pelayan-pelayanmu. Nah, di sini Bapak Ibu kuncinya bahwa kita ini hanya menikmati saja apa yang Tuhan beri buat kita. Hanya itu bagian kita. Nggak ada yang lain. Mau dikumpulkan segunung-gunung berlumbung-lumbung harta benda kita. Yang kita nikmati hanya yang saat ini. Baju hanya satu. Dipakai saat ini baju ini. Ya. Makan pun kita sudah terbatas Bapak Ibu. Ya, karena kita mau jaga kesehatan jangan sampai overweight. Jangan sampai kebanyakan gula karena kita mau tahun depan mau ke Holy Land, ke umroh, ke kota-kota ibadah kita masing-masing. Jangan sampai kita duduk di kursi roda Bapak Ibu. Nah, jadi makanya selalu dibilang sama Pak Basri, jaga kesehatan. Nah, disinilah dibilang ya bahwa peliharalah ternakmu baik-baik. Nah, ternak kita apa? Peliharalah pekerjaan kita baik-baik. Ya, pelihara keluarga kita baik-baik. Itu saja. Terus makanlah, ya, nikmatilah apa yang bisa kau nikmati, begitu kira-kira. Nikmati apa yang bisa kita nikmati. Jangan over, ya. Sederhana saja, secukupnya saja. Supaya apa? Tidak menjadi berlebihan. Karena apapun yang berlebihan pasti menimbulkan penyakit. Demikian juga dengan kita berbicara kepada orang lain, ya. Ngomongin orang yang berlebihan itu bisa membuat masalah. Jadi, jadikanlah hidup kita bermakna, berkualitas, menjadi member air yang berkualitas, menjadi pemimpin yang berkualitas, yang memiliki kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, agar kita bisa dapat memenangkan banyak jiwa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu, sukses selalu. Ya, saya rindu kita memiliki waktu berjumpa secara onsite dimanapun itu nanti, biar Tuhan yang menetapkan. Ya, saya banyak berbicara, ya mungkin banyak kata-kata yang kurang mengenakan, ya semuanya yang salah, yang tidak baik itu saya. Jadi saya berterima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, sukses selalu. Salam 5 pilar untuk kita semua, on fire. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Juju dari Demak. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar, Bunda. Terima Satu kasih. tujuan. Mantap, Salam 5 pilar. Luar biasa. Jos. tidak terasa. Ya, kembali Bu Juju. Tarikan ya. Wah. Semangat. Luar biasa Bu Tarigan. Silakan langsung pimpin doa Ibu. Nanti kalau masih Langsung. ada waktu kita bisa sharing-sharing. Oke, ya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ini kami yang telah Engkau pilih menjadi member air di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, bukan satu kebetulan, tapi semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menjumpakan atau mempertemukan kami di dalam satu wadah, satu payung, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di dalam aplikasi airnya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami Engkau pilih. Maka Tuhan jadikan kami berguna, bermakna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkati PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dari Bapak Basri, Bapak Dermawan, Bapak Andi Christian, Pak Roy, dan semua yang ada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang membawa satu kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati kesehatan mereka, buat mereka sehat, buat mereka kuat, buat mereka selalu berada di jalan Tuhan. Berkati juga aplikasi air, aplikasi My Down Mall, keran, begitu juga dengan servernya, IT-nya, dan para
admin, semuanya yang tergabung di dalam yang bekerja siang dan malam untuk mengaktifkan dan meng-on-kan semua aplikasi Tuhan, biarlah Tuhan yang ambil alih. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan yang memilih dan menetapkan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menjadi saluran berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa. Berkati seluruh member air dari Sabang sampai Merauke dan bahkan yang ada di room ini, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di aplikasi airnya ada jalan keluar untuk perekonomian, untuk kesehatan, untuk rumah tangga, untuk segala sesuatu yang diperlukan secara finansial. Izinkan kami Tuhan, buka telinga kami, buka mata kami, dan buka mulut kami untuk menyampaikan kabar baik ini untuk semua masyarakat Indonesia. Ambil alih hidup semua member air dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan yang menggerakkan seluruh member air. Bukan kami yang bergerak Tuhan, tetapi Engkaulah yang menggerakkan seluruh member air agar memiliki keberanian, kewibawaan yang daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar berita ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan dipermuliakan di setiap tempat, di setiap lokasi. Karena kami terbatas Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau hadir di setiap tempat. Engkau tidak terbatas. Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau hadir dimanapun ketika kami memanggil namamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, buat kami berhasil dan beruntung. Terpujilah Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Baik. Terima kasih atas pimpinan doanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu. Saya berikan untuk Setuju. Bapak Ibu. Oke, baik. Ustadz Ibrahim, mangga pertama ini. Nanti bagi-bagi waktu ya untuk teman yang lain. Teman-teman semua, sehat semuanya. Masya Baik. Allah, Bu Tarigan, terima kasih banget banyak ya, luar biasa. Menyampaikan sangat lantang, sangat berbobot, luar biasa keren. Terus terang aja Bu Juju, saya termotivasi, saya merasa punya energi baru dengan penyampaian Bu Tarigan. Keren luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman, maaf, di sini kayak lebih paham dari saya cuman mengutip dari tadi kata-kata yang saya tadi kan. Satu, dia berpesan melewati buku ini kehendak, ini kasih sayangnya dari Sang Pencipta. Luar biasa teman-teman. Satu, berpesan itu ya, di buku tadi Bu tadi kan membacakan. Satu, hati-hati, takutlah dengan Sang Pencipta. Hati-hati dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan pola pikir kita. Keren teman-teman. Saya mengutip itu mungkin kaitannya. Di sini ada tadi ya sebagian. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Itu kaitannya mungkin dengan ini teman-teman. Inna fil jasadi lamud kotun fa'in soluhat soluhat sa'iru amalihi fa'in pasadat pasadat sa'iru amalihi. Saya yakin kata-kata Bu tadi kan itu betul-betul keluar dari kebersihan hatinya. Itu memancarkan kebersihan, kebaikan hati beliau. Keren Bu tadi kan, mantap. Tentang pesan hati-hati dengan perbuatan kita, itu yang disebutkan dengan takwa kalau konsep Islam ya. Jadi konsep Islam itu dengan takwa. Rasul menyampaikan teman-teman, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ada 3 perkara teman-teman berkaitan dengan buku bijak ini. Keren hadis ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kalian takutlah kepada Tuhanmu di mana saja kalian berada. Ini pesan yang sangat luar biasa. Kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita tergelincir terhadap kesalahan, sebuah kejelekan,
cepatlah ikuti dengan kebaikan untuk menebus kesalahan kita, untuk menghapus dosa kita. Ketiga, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ini keren teman-teman. Kita harus bergaul dengan orang-orang, dengan manusia, siapa saja, dari mana saja, agamanya apa aja, dengan akhlak yang baik. Bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bukankah sang tercinta kita ya, baginda Rasul, beliau adalah manusia yang paling sempurna, memiliki akhlak yang sangat baik. Ya, disampaikan uswatun hasanah. Keren Bu Tarigan. Kita sebagai kane, sebagai ortu, kita bismillah, yuk kita belajar terus untuk menjadi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik buat anak-anak kita, buat semua mitra-mitra KLPI. Keren Bu Tarigan. Dan yang ketiga, mungkin ini waktunya ya berbagi. Saya sangat terpukul dengan ini. Berpesan tadi, kita sederhana saja, jangan berlebihan. Mungkin berkaitan dengan ini, kulu washrobu wala tashrobu. Sederhana aja ya. Pengen sehat, makannya, minumnya diatur sederhana, jangan berlebihan. Wala tasrofu, jangan berlebihan. Itu Bu Juju yang bisa sampaikan. Pokoknya keren. Jadi intinya saya menyimpulkan itu kita harus bertakwa. Takutlah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Hati-hati dengan perbuatan kita karena akan ada perhitungannya nanti ya. Keren. Terima kasih semuanya. Semoga kita sehat selalu, kita mendapatkan bimbingan Tuhan kita Sang Pencipta untuk terus berada jalan yang baik, yang lurus, siratal mustaqim, untuk menuju kebaikan nanti di dunia dan di akhirat kelak nanti. Terima kasih semuanya. Satu lagi saya beri kesempatan, siapa? Bapak Ibu. Enggak. Sebelum saya tutup, mari silakan. Satu kesempatan lagi. Ya Bu Susu. Ya, silakan. Oke. Saya Bu. Ya, Pak Denny. Terima kasih Bu. Saya chat tadi bahwa hal yang luar biasa di KLPI, baru pertama kali saya menemukan satu member dengan begitu beraninya bergabung, langsung 2 akun suami istri 14 kota. Itu alasannya karena dia mengatakan bahwa di KLPI, di bisnis air ini, dia melihat kayaknya ada Tuhan di dalam. Saya tanya alasannya apa Bu, bisa lihat ada Tuhan? Seumur-umur saya mengikut begini, saya paling alergi yang begini-beginian Pak, apalagi bisnis jaringan dan segala macam. Tapi kok kenapa ketika ini saya kok merasa seperti langsung digerakkan oleh Tuhan untuk bergabung. Dan saya percaya di bisnis ini ada kemuliaan, ada Tuhan di dalamnya. Itulah yang saya rasakan. Dan mungkin yang disampaikan oleh Bu Tarigan tadi benar. Bapak Ibu, dari manapun kita, dari agama pun kita meyakini ada satu pribadi yang menolong kita. Dan di sanalah kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Dan kita percaya apa yang diarahkan lewat buku bijak ini, lewat hal bahwa kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada sistem, kita percaya kepada leader. Putus. Putus Pak. Terputus. Putus. Sinyal. Hilali Bu Juju. Halo. Kak Denny. Hilang. Iya, hilang ya? Hilang ya. Mari satu lagi. 2 menit, 3 menit, siapa yang mau berbagi?
Saya punya usulan dikit nih. Boleh? Usul apa nih Pak Kuswara nih? Begini, kita kan di Zoom ini seolah-olah kita belajar ya. Belajar tiap pagi dan ya dianggaplah kursus untuk kita ya demi kepentingan mengembangkan PT KLPI. Saya nih mengusulkan gini, gimana kalau misalnya Zoom ini diberi judul yaitu Kampus Air Kehidupan. Jadi kita kampus air kehidupan. Nah, artinya kalau saya penggal itu dari kampusnya ya, komunitas amanah menuju penghasilan usaha sistem. Itu kampus ya. Komunitas amanah menuju penghasilan usaha sistem. Akhirnya udah jelas ada income-nya, kehidupannya, komitmen edukasi hasil itikat dapat uang pensiun asal niat. Jadi kita ketemu di kampus air kehidupan. Jadi jangan hanya kita ketemu di Zoom. Gimana kalau misalkan kita datang ke kampus air kehidupan. Karena memang kita setiap pagi bertemu begini. Semoga itu menjadi bahannya. Makasih Bu Juju. Oke, nanti bisa didiskusikan dengan Pak Ustadz Darmawan ya. Mangga, Mengenai usulan Pak Kuswara ini. Baik, Bapak Ibu, waktu tinggal 4 menit lagi akan saya tutup saja karena nanti masih ada acara yang lain. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit mengambil kesimpulan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tarigan maupun Pak Denny tadi, juga Ustadz Ibrahim, saya hanya akan mengutip sedikit bahwa bijaksana itu datang dari Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin mawas diri, semakin bisa menguasai diri. Dari situlah timbul kebijaksanaan yang sempurna atas arahan atau ridho Allah Tuhan yang Maha Esa. Hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Mari terus berbuat baik dan memberi manfaat untuk sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik Bapak Ibu, saya kira saya cukupkan dulu pertemuan atau belajar kita pagi ini. Kalau ada salah-salah kata yang jelas pasti banyak salah dan hilaf dari saya selama memimpin acara ini dari saya. Apapun kekurangan kehilafan saya adalah milik saya pribadi, kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 5 pilar Bapak Ibu. Satu tujuan. Terima kasih Bapak Ibu atas supportnya hadir di Zoom setiap pagi. Semoga ada berkah untuk kita semua. Amin. 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 Salam Pak Jokowi, sehat Pak Jokowi, sehat semuanya. Salam kenal Pak Ustadz Ibrahim. Sampai ketemu nanti di ujung kita pensiun, jangka pendek, jangka panjangnya ketemu di surga. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Apa Pak Kuswara? Baik, saya pamit dulu ya. Ya. Ya Bunda, makasih Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih.